Nabil. Baik, Bu. Ya, silakan. Bu Citra. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami dari tim kesiswaan itu lanjut ya, mengambil alih acara pada pagi hari ini, tolong untuk seluruh peserta agar mematikan mic-nya. Oh, sudah ya? Iya. Baik, Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa yang ada pada pagi hari ini, setelah kalian tadi mengikuti tadarus, iya boleh dimatikan dulu yang masih menyala. Baik, kami dari kesiswaan akan menyampaikan beberapa pengarahan yang akan disampaikan oleh dan Pak Hendit nanti insya Allah ya. Hal ini bertujuan agar kita nih ya dalam pembelajaran PJJ ke depannya ya, karena masih lumayan lama, agar terarah seperti itu. Gimana menentukan tugasnya atau konsekuensi apa, nanti semua akan dibahas oleh Bu Siti. Baik, masih ada ya yang nyalakan mic-nya? Tolong dimatikan dulu. Kalau tidak bisa dimatikan seluruhnya ya. Oke, kalau begitu saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, Ibu Siti Hajar, selamat pagi, selamat bergabung, serta kepada Bapak Ibu Guru, dan para wakil. Baik, langsung saja kita pada Bu Siti, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Masih pagi, habis tadarusan, masih fresh, masih seger. Iya. Harus semangat sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. SMK Negeri 1. Bisa. SMK Negeri 1. Bisa. Prestasi selalu menyertai SMK Negeri 1 Jakarta. Bisa, Bu, bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa berkumpul di Zoom ini dalam rangka tadi sudah kita laksanakan tadarusan, walaupun mungkin partisipasi siswa SMK 1 baru 387, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan mungkin segala nikmat yang ada dalam diri kita. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Muhammad SAW serta sahabatnya yang mudah-mudahan dengan kita mengikuti segala sunnahnya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhormat Pak Wisnu yang saya lihat sudah hadir. Yang terhormat Bapak Kaprok, tadi saya lihat Pak Sri Raharjo. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas SMK Negeri 1 Jakarta. Perkenankan saya Siti Hajar untuk memberikan sedikit kalau arahan tapi sosialisasi. Di sini Ibu akan mensosialisasikan bagaimana tata tertib kita selama masa pandemi Covid, bagaimana penanganan siswa yang dalam tanda petik bermasalah ya, yang tanda petik bermasalah mungkin karena absennya sudah terlalu banyak selama pandemi juga. Jadi ini memang hal yang baru kita alami sekarang ini dan sudah yang tahun yang kedua. Mungkin langsung saja Pak Nabil. Materinya Pak Nabil. Ya, di
Sekarang ini Ibu akan sosialisasi tata tertib SMK Negeri 1 Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Lanjut Pak Nabil. Dari 19, sekarang udah 21. Ya, mohon maaf 2021. Ini adalah staf saya di kesiswaan yang dulu yang kelas 11 dan kelas 12 serta kelas 13 mengenal Pak Untung sebagai wakil kesiswaan. Maka tahun 2021 ini Ibu diberi amanah untuk menjadi wakil kesiswaan. Ibu dibantu oleh teman-teman dari Bapak Ibu guru, teman-teman staf. Yang pertama Pak Hendit Tigarianto, tentunya kalian sudah sangat mengenal dengan Pak Hendit. Kemudian Ibu Sukmiani, dua-duanya adalah guru olahraga. Yang ketiga adalah Pak Dekson, hampir semua siswa pasti familiar dengan Pak Dekson, sangat mengenal, mungkin juga sangat akrab. Yang ketiga adalah Ibu Latifah Nurul Hidayati, beliau guru bahasa Indonesia. Kemudian Bu Citra Nindi Umayyah, beliau guru bahasa Inggris yang sekarang juga sudah menjadi MC dalam kegiatan ini. Yang ke-6 Pak Ridho Ahmad Fikri Madani, guru bahasa Indonesia juga. Dan yang terakhir adalah Pak Nabil Ridho, guru bahasa Inggris. Tentunya kami tim kesiswaan selalu dibantu oleh ibu-ibu di bimbingan konseling yang dikomandoi oleh Ibu Indah Zakiah dan para Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Kami akan selalu bekerja sama bagaimana caranya agar tujuan kita satu. Kalian sukses keluar dari SMK Negeri 1 Jakarta, kalian bisa melanjutkan untuk bekerja, kalian bisa berwirausaha, kalian bisa melanjutkan seperti yang sering digaungkan oleh Dinas Pendidikan itu BMB. BMB itu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Lanjut Pak. Untuk menuju ke BMW tersebut, salah satu jembatan yang harus kalian lintasi, itu kalian harus lulus dari SMK Negeri 1 Jakarta. Tentunya semua siswa SMK Negeri 1 Jakarta pengen lulus dari sekolah yang kalian cintai ini dengan hasil yang terbaik, dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Bagaimana caranya? Nah, caranya salah satunya adalah dengan mematuhi seluruh tata tertib SMK Negeri 1 Jakarta. Awas, aku ketiduran. Nah, tata tertib kita ini sudah kita susun tata tertib selama daring. Secara umum mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, selama kita melaksanakan PJJ ya kamu harus berada di rumah. Yang kedua, siswa tidak diperkenankan untuk keluar rumah, itu pasti. Jadi harus ada di rumah bersama dengan anggota keluarga kalian. Kalau ada orang tua, ya tentunya kalian bisa didampingin orang tua. Jika kalian mau mungkin ada perlu atau apa, silakan izin ke guru yang mengajar kalian masing-masing. Yang selanjutnya, siswa hanya boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selama masa pandemi COVID ini, ekstrakurikuler kita lakukan secara daring, tapi untuk yang sekarang, ekstrakurikuler belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan, mohon maaf, dengan anggaran karena untuk ekstrakurikuler untuk tahun ini anggaran tidak dikucurkan dari Dinas Pendidikan. Lanjut Pak Nabil. Nah, kemudian kekhususannya waktu belajar. Waktu belajar itu adalah persiapan kegiatan tadarus, di situ tertulis 6.30 ya, tapi Ibu salah 6.15. 6.15 sampai 6.30 itu adalah tadarus. Kemudian mulai pembelajaran adalah
Seperti yang sudah kalian laksanakan sehari-hari, kita belajar sampai dengan pukul 12.00. Jadi itu kalian sudah sangat-sangat paham, sudah sangat familiar, karena sudah 2 tahun kita laksanakan. Lanjut Pak Nabil. Keterlambatan atau ketidakhadiran. Mungkin ini untuk kelas 10 yang baru, kalian sudah pernah menerima pada saat kalian MPLS. Tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 serta kelas 13, mungkin ini belum pernah disampaikan. Siswa yang tidak masuk karena sesuatu hal harus ada pemberitahuan dari orang tua siswa secara tertulis atau berkomunikasi dengan guru mata pelajaran. Apabila dengan guru mata pelajaran kalian tidak ada akses, silahkan semua komunikasi kalian melalui wali kelas kalian masing-masing. Kenapa ini kita buat? Karena Ibu sendiri walaupun sebagai wakil, Ibu adalah seorang guru. Ibu adalah seorang guru yang Ibu juga punya kelas yang harus Ibu ajar. Dan kebetulan Ibu mengajar kelas 10. Sampai hari ini kelas 10 itu mungkin baru belajar hampir 1 bulan itu, sudah ada beberapa yang tidak masuk tanpa keterangan. Jadi di kelas itu bisa ada, ya mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar juga mengalami hal yang sama seperti Ibu. Tidak hanya 1-2 orang, tapi bisa 4, 5, sampai 10 orang tidak mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru mata pelajaran mengabsen kehadiran murid seperti biasa yang kita lakukan dalam kondisi normal. Murid bermasalah pada saat kelas berlangsung tidak hadir di kelas, pada tahap pertama akan ditangani oleh guru mata pelajaran. Jadi nanti setelah tata tertib, Ibu akan menjelaskan standar operasional prosedur bagaimana penanganan siswa bermasalah selama masa pandemi COVID ini. Jadi nanti ini akan Ibu jelaskan. Lanjut Pak. Lanjut, nanti saya jelaskan di SOP aja. Nah, setelah tata tertib, ada pakaian. Pakaian itu diwajibkan berpakaian rapi dan sopan. Menyiapkan seluruh perlengkapan pakaian sekolah. Sewaktu-waktu dibutuhkan, siswa dapat berpakaian sesuai dengan instruksi dari guru mata pelajaran pada saat itu. Maksudnya bagaimana sewaktu-waktu dibutuhkan? Jadi, guru mata pelajaran pada saat mengajar itu tidak selalu hanya melalui mungkin ada Google Classroom, mungkin ada melalui penugasan, tapi ada saatnya kita bisa bertatap muka dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, di situ pakaian yang harus kalian kenakan sesuai dengan kesepakatan kalian dengan guru mata pelajaran masing-masing. Jadi, kalau guru menghendaki kalian menggunakan pakaian sesuai dengan hari belajarnya, misalnya Senin, pakai baju putih abu-abu, silahkan kalian menggunakan putih abu-abu. Jadi pakaian itu harus ada, pakaian seragam itu harus ada. Jangan sampai karena pandemi kalian tidak punya baju seragam. Baju seragam tetap harus ada. Seperti Ibu pada saat mengajar, mungkin seluruh pada saat Zoom. Kalau hari Senin, pakai seragam hari Senin. Hari Rabu, pakai seragam hari Rabu. Hari Kamis, pakai seragam hari Kamis. Untuk kelas 10 misalnya belum ada ya, gunakan dulu pakaian SMP kamu. Tapi untuk kelas 11 dan 12, harusnya kalian semuanya sudah punya seragam sesuai dengan aturan. Seragam sesuai dengan aturan sekolah. Nah, untuk memperoleh seragam itu ya silakan kalian komunikasi dengan koperasi. Kalau hari Senin putih, berdasi, bertopi, kemudian sepatu hitam. Atributnya ada OSIS, ada merah putih, ada nama. Itu hari Senin. Hari Selasa putih abu-abu.
dengan atributnya adalah berdasi. Ini Ibu hanya mengulang loh ya. Hari Rabu pramuka. Pramuka tentunya juga pramuka lengkap. Hari Kamis menggunakan seragam batik. Hari Jumat menggunakan seragam hari Jumat. Sesuai dengan aturan. Untuk kelas 11 dan 12 tentunya sudah sangat paham. Kelas 10 sudah Ibu sosialisasikan pada saat kalian MPLS. Jadi nggak ada karena PJJ kalian santai, pakai kaos oblong, nggak ada. Tetap gunakan seragam. Masing-masing guru mata pelajaran nanti akan menilai itu untuk sisi apa, Nak? Bisa untuk sisi sikap kalian, walaupun kami sebagai guru mata pelajaran umum tidak bisa menuliskan nilai sikap itu di rapot. Nilai sikap itu hanya bisa tuliskan oleh guru mata pelajaran agama dan PPKN. Kita nggak bisa guru-guru mata pelajaran yang lain, tapi tetap kita bisa menilai sikap kalian. Sikap kalian akan berpengaruh kepada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu mungkin hampir semua guru sama. Kalian boleh bertanya. Itu tentang seragam. Jadi dalam setiap proses pembelajaran pakai seragam. Kenapa? Mencerminkan kalian itu adalah seorang pelajar. Kalian adalah seorang pelajar, bukan anak-anak yang karena tidak ke sekolah terus kalian semaunya. Bukan, kalian adalah seorang pelajar SMK Negeri 1 Jakarta. SMK Negeri 1 Jakarta ini untuk saat ini alhamdulillah sudah dikenal masyarakat sebagai sekolah yang alhamdulillah ya bagus, berprestasi. Itu sudah mulai bergeser pandangan masyarakat terhadap sekolah kita. Untuk itu marilah kita bersama seluruh warga SMK Negeri 1 Jakarta kita mengemban nama baik dari masyarakat itu. Dengan cara apa? Kalian sebagai siswa ya pada saat belajar, silahkan kalian berseragam. Tentunya pasti kamu akan lebih rapi, menerima pelajaran juga udah siap. Jadi nggak sambil tiduran, tidak sambil main HP. Itu bisa kamu lakukan. Karena ibu juga punya anak di rumah. Ketika mungkin guru memberikan materi dan materi udah selesai, menunggu ke pelajaran berikutnya, silahkan. Kalian kan posisinya di rumah. Selanjutnya, siswa menyiapkan masker dan face shield. Mungkin apabila ada sewaktu-waktu kalian harus mungkin keluar rumah untuk sesuatu ya silahkan. Rambut. Untuk rambut, siswa putra berambut pendek, model standar anak sekolah dan disisir rapi. Siswa putri yang berambut panjang diikat rapi. Dilarang mewarnai rambut. Rambut ini ketika kalian sekolah akan terlihat. Seperti kemarin, sekolah mengadakan kegiatan vaksinasi. Kalian harus datang ke sekolah. Ada yang sampai gondrong, ada yang rambutnya sudah gondrong acak-acakan, pakai sendal jepit, yang tidak mencerminkan pelajar sama sekali. Jadi itu kalian merendahkan diri kalian sendiri. Silahkan, kalau ibu membuat kesepakatan dengan kelas ibu, pada saat kita melakukan pembelajaran dengan cara Zoom atau Meet, itu rambut sudah rapi. Rambut itu harus rapi walaupun kalian tidak ke sekolah. Sewaktu-waktu nanti kalian bisa ke sekolah. Untuk apa? Ya mudah-mudahan kita semua berdoa setelah PPKM, kalian bisa ke sekolah mungkin 5 orang atau 6 orang per kelas untuk belajar di teori kejuruan atau di produktif. Itu kita berdoa bersama. Karena
Untuk kelas 10, kalian juga biar bisa mengenal alat-alat yang ada di bengkel kalian. Kelas 11, kalian mempersiapkan diri karena kalian mau menuju ke industri. Untuk apa? Untuk PKL. Kelas 12, kalian juga bisa menyiapkan diri untuk ujian sertifikasi, untuk uji kompetensi. Untuk kelas 12, pastilah kalian harus ke industri. Jadi mungkin nanti kalau sudah tidak PPKM, kita manajemen sekolah akan mencoba ya Pak Wisnu ya, mencoba untuk mungkin bisa 5 orang per kelas, kalian bisa datang ke sekolah. Tapi nanti kita tetap kita atur tetap dengan prokes yang ketat. Itu untuk tatap muka terbatas. Kemudian untuk putri yang berambut panjang, tolong pada saat proses belajar, hanya pada saat proses belajar nih Ibu tekankan, rambut diikat rapi. Ya, rambut diikat rapi. Jangan juga nanti ketika kamu ke sekolah, rambutnya ada biru, ada merah, ada hijau, berwarna-warna deh, seperti pelangi ada di kepala. Jadi dilarang mewarnai rambut. Kalau mungkin kamu liburan silahkan, liburan 2 minggu silahkan diwarnai. Tapi pada saat proses pembelajaran, pada saat kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, rapi. Cerminkan bahwa kalian adalah seorang pelajar SMK Negeri 1 Jakarta yang rapi, yang disiplin. Oke, lanjut Pak. Nah, ini untuk kegiatan belajar mengajar. Siswa wajib mengikuti semua proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Wajib. Jadi wajib mengikuti seluruh proses. Siswa harus sudah mempersiapkan diri, kuota internet, memastikan jaringan internet berjalan dengan baik. Jadi kalian harus memastikan kuota internet ada. Sedikit informasi dari Ibu, sekitar 2 minggu yang lalu SMK Negeri 1 Jakarta diundang oleh Telkomsel terkait dengan subsidi kuota ke seluruh pelajar se-Indonesia. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Agustus atau September, itu kuota itu sudah bisa kalian terima. Karena kemarin ya 75% lah Telkomsel memastikan bahwa kegiatan subsidi kuota ke siswa itu akan ada kembali. Kita berdoa mudah-mudahan itu bisa diterima oleh seluruh siswa SMK Negeri 1 Jakarta, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Jakarta. Itu akan sangat membantu kalian. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan secara daring. Di luar jaringan, tadi Ibu sudah bilang, akan kalau misalnya bisa kita laksanakan, teknis pelaksanaannya nanti akan kita atur. Siswa belajar di rumah masing-masing, siswa wajib menyiapkan seluruh perlengkapan pembelajaran daring atau luring. Lanjut Pak Nabil. Peserta didik mempersiapkan akun email dengan menggunakan ini sudah biasa seperti yang sudah kita lakukan dan hampir semua siswa sudah bisa masuk ke Google Classroom ya. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game. Nah, ini tadi juga udah ibu singgung tadi. Selama proses pembelajaran berlangsung, walaupun kalian di rumah, ya janganlah diselingin dengan game. HP sudah dipinjamkan dari sekolah. Ketika dicek oleh Pak Dekson, isinya bukan materi pembelajaran, tapi isinya game. Itu terjadi, baru kemarin kita tangani. Belum lama kita pinjamkan, kita panggil kembali, kita cek HP-nya, isinya hanya game.
selama kalian masih muda, silahkan gunakan waktu kalian semaksimal mungkin. Kesempatan kalian semaksimal mungkin. Kesempatan bisa dipinjamkan HP dari sekolah. Gunakan. Sesuai dengan kebermanfaatannya. Ya untuk belajar kalian. Untuk ngegame. Ngegamenya kapan? Waktu kalian panjang di rumah. Belajar kalian hanya sampai jam 12. Kalau kalian di sekolah, belajar kalian sampai jam 3. Belajar kalian hanya sampai jam 12. Boleh ngegame? Boleh. Ibu nggak melarang, tapi tetap pisahkan antara belajar dan ngegame. Game ya ada waktunya tentunya. Tidak sampai tengah malam juga, tidak sampai jam 2 malam. Paginya kesiangan nanti. Siswa menggunakan telepon genggam pada saat pembelajaran atau laptop. Oke, menyiapkan aplikasi penunjang. Oke, bergabung dengan grup WA yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, apabila guru mata pelajaran kalian membuat grup WA, ya kalian harus ikut bergabung. Wali kelas membuat grup WA, kalian harus bergabung. Karena WA itu mungkin komunikasi kita yang paling mudah, komunikasi kita yang paling mudah, tidak menggunakan kuota yang banyak. Jadi ya bergabung, komunikasi kalian di situ. Karena kalau untuk menelpon langsung, ngobrol langsung mungkin kalian akan ada yang terkendala dengan paket data, dengan kuota. Silahkan. Jadi manfaatkan grup WA yang ada di wali kelas atau guru mata pelajaran secara maksimal. Lanjut, Pak. Lain-lain. Siswa akan dipanggil orang tuanya dan dibuatkan surat perjanjian apabila diketahui membawa atau menghisap rokok pada saat pembelajaran, tidak mengikuti pembelajaran daring, diketahui siswa tersebut ada di luar rumah pada waktu proses pembelajaran. Ini terjadi. Kita belajarnya di rumah sebenarnya, tapi mungkin 2 bulan yang lalu kita mendapat laporan. Satu siswa kita diamankan di Polsek Senen. Terjadi itu. Jadi Ibu tidak hanya membuat tata tertib karenanya enggak, tapi memang berdasarkan fakta. Itu terjadi. Jadi pada saat proses pembelajaran, kalian tidak belajar, tapi melakukan aktivitas yang lain. Aktivitasnya pasti juga yang nyeleneh. Kenapa Ibu bilang nyeleneh? Ya karena sampai diamankan di Polsek, berarti nyeleneh. Kata Pak Untung, kalian tentu sangat familiar dengan Pak Untung. Jangan bikin blunder. Jangan bikin blunder. Jadi sesuatu hal yang akan merugikan diri kamu sendiri. Yang akan merugikan diri kamu sendiri. Kalau sekolah, misalnya ada yang harus kita kembalikan ke orang tua, emang sekolah rugi, nah? Nggak rugi. Kita bisa mengambil siswa kembali dari proses mutasi, tapi diri kamu sendiri yang akan rugi. Kalau sudah diri kamu sendiri, siapa berikutnya? Orang tua kalian. Sudah orang tua kalian, mohon maaf nih, susah, kalian malah tambah menyusahkan. Yaitu benar-benar sikap yang nggak bagus. Itu harus kalian hilangkan. Yang kedua, siswa yang melakukan tindak pidana pencurian di dalam maupun di luar lingkungan sekolah diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah atau diserahkan ke pihak yang berwajib. Di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah misalnya di lingkungan rumah kalian, sehingga kalian diamankan. Kemudian mungkin kamu ikut nongkrong, karena nongkrong, ya efeknya akhirnya mungkin malak dan sebagainya, itu contohnya. Jadi walaupun kalian belajarnya di rumah, ketika kalian diamankan oleh pihak yang berwajib, pasti kalau kalian ditanya seorang pelajar, siapa yang akan dihubungin selain orang tua kamu? Ya sekolah.
Yang akan dihubungi ya sekolah, selain kedua orang tua kamu. Siswa yang terlibat tawuran, vandalisme akan diberikan sanksi skorsing selama 1 bulan dalam pengawasan orang tua. Ini nanti akan kita coba dan mudah-mudahan tidak ada, karena proses pembelajaran kita adalah secara daring. Siswa yang membawa atau memakai atau mengedarkan narkoba dan zat aditif lainnya akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Kalau memang terbukti secara tes kamu adalah pengguna, maka akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Bedanya dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan ke orang tua, ini perlu dipahami seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta. Kalau dikeluarkan, sekolah mengeluarkan surat pengeluaran kamu. Kamu tidak bisa sekolah di mana-mana. Kamu tidak bisa sekolah di mana-mana. Tapi kalau dikembalikan ke orang tua, kamu masih bisa pindah. Kamu masih bisa mutasi. Itu bedanya dikeluarkan dan dikembalikan ke orang tua. Lanjut, Pak. Nah, sekarang ini adalah randal operasional prosedur dalam penanganan siswa bermasalah. Jadi ini standar ini sudah kita insya Allah akan dibakukan oleh sekolah. Standarnya seperti apa? Penanganan di sini lebih kita tekankan pada, karena kita tidak ada tatap muka, kita belajar secara daring, maka yang pertama yang kita lakukan untuk penanganan siswa ini adalah ketidakhadiran pada saat proses PJJ. Nah, ini pengertian proses PJJ. Proses PJJ adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana konseling, penyajian materi pembelajaran, dan penyeliaan ini sudah kamu laksanakan selama 2 tahun. Jadi kalian pasti sudah akan paham PJJ itu seperti apa sih. Kalian harus sangat mandiri. Tapi dengan PJJ juga, kalau menurut Ibu, kalian bisa mengeksplor diri kalian, kemampuan kalian. Untuk apa? Untuk memahami konsep. Untuk memahami konsep itu kalian bisa mengeksplor, karena Pak, sumbernya itu tidak hanya dari guru. Sumber bisa kalian dapatkan di mana saja. Kalian tidak terikat seperti pada saat kalian belajar di kelas. Masing-masing proses itu pasti ada sisi baik, ada sisi kurang baiknya, itu pasti. Jadi ya kita ambil sisi baiknya saja. Dalam PJJ ini kamu kalau mau meningkatkan prestasi akademik kamu, belajar kamu, sangat memungkinkan. Guru mata pelajaran adalah guru yang mengampu mata pelajaran tertentu sesuai dengan bidang keahlian. Lanjut, Pak. Siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Wali kelas adalah yang membantu kepala sekolah untuk membimbing kalian, yang berkomunikasi dengan orang tua kalian agar kalian bisa berprestasi. Jadi fungsi wali kelas itu sangat besar. Silakan kalian gunakan itu untuk berkomunikasi tentang apa? Tentang banyak hal. Kesulitan belajar, kemudian bagaimana kalian bisa meningkatkan prestasi kalian, bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, itu silakan melalui wali kelas bisa atau berakses langsung. Jadi komunikasilah selalu dengan wali kelas, karena beliau-beliau ini nanti yang akan menjadi jembatan kalian juga untuk kalian menuju ke tingkat berikutnya, dari kelas 10 ke kelas 11, 11 ke kelas 12, 12 ke 13. Orang tua atau wali adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terhadap diri kalian selama kalian di lingkungan rumah kalian masing-masing.
Wakil bidang kesiswaan adalah wakil kepala sekolah yang menangani seluruh kegiatan dan permasalahan kesiswaan. Kepala tata administrasi sekolah adalah seseorang yang bertugas memimpin dan memastikan ketatausahaan sekolah. Lanjut, Pak. Ya, latar belakangnya kenapa kita membuat SOP khusus. SOP khusus ini karena selama 2 tahun ya kita PJJ. Jadi kita menggunakan SOP yang biasa nggak bisa lagi. Jadi kita harus menyusun standar yang baru. Yang mungkin ini juga nanti nggak akan kita gunakan lagi ketika kembali ke masa normal. Lanjut, Pak. Prosedurnya, guru mata pelajaran mengabsen pada saat jam mengajar masing-masing. Pada saat guru mata pelajaran itu mengajar kalian, mengabsen kalian, tentunya kan kita akan punya rekap. Masing-masing guru akan punya rekap. Nah, setiap ketidakhadiran itu akan langsung ditangani oleh guru mata pelajaran. Pasti kalian juga sudah paham lah. Mungkin ini hal yang biasa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi guru mata pelajaran terlebih dahulu yang akan melakukan proses pembinaan ke kalian. Setelah guru mata pelajaran melakukan pembinaan, ternyata kok tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan tersebut, maka guru mata pelajaran akan meminta wali kelas untuk melakukan proses pembinaan tersebut. Tapi di sini guru mata pelajaran juga berhak berkomunikasi dengan orang tua kalian. Nah, setelah penanganan di wali kelas kalian nanti bisa setelah proses penanganan melibatkan Bapak Ibu guru BP atau BK. Bapak Ibu guru BP atau BK. Setelah dilakukan proses, ternyata masih terjadi masalah. Dipanggil orang tua, dibicarakan bersama, dicari apa sebenarnya masalah kalian, kenapa tidak ikut PJJ. Setelah itu dicari solusinya. Solusinya seperti apa? Ternyata masih saja bermasalah. Ada beberapa alternatif. Yang pertama, bisa dilakukan home visit. Jadi kunjungan ke rumah kalian. Nah, setelah kunjungan ke rumah kalian, dilakukan proses pembinaan, masih kembali bermasalah, baru dilimpahkan ke kesiswaan. Dalam proses tersebut akan dilakukan mungkin menulis surat pernyataan. Dengan surat pernyataan pertama mungkin, ada surat yang kedua. Jadi di terakhir nanti di surat perjanjian atau surat pernyataan yang terakhir itu baru menggunakan materai, di mana kalau kalian masih melakukan hal yang sama, maka kalian bisa kita kembalikan ke orang tua. Surat pernyataannya itu siapa saja yang bertanda tangan? Kalian, orang tua kalian, wali kelas, guru BP atau BK, kepala program kalian, terakhir wakil kesiswaan, dan terakhir adalah kepala sekolah. Jadi setelah ada surat perjanjian yang dengan menggunakan materai, apabila kalian masih mengulang kembali, maka kalian bisa kita kembalikan ke orang tua kalian masing-masing. Kalian bisa melakukan mutasi ke sekolah yang lain, yang mungkin lebih cocok dengan kalian. Kita tidak mengatakan bahwa kita mengembalikan kalian itu kalau membuang, enggak. Tapi mungkin
selama proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Jakarta kalian tidak cocok dari segi apanya, mungkin dari segi pertemanannya, mungkin dari segi lingkungannya, banyak faktor. Jadi ketika kita mengembalikan siswa ke orang tua dan mutasi, tidak juga mereka gagal. Mereka ada yang lebih berhasil dan itu banyak. Kenapa Ibu bisa bicara seperti ini? Karena di tahun 2015 Ibu juga pernah menjadi wakil kesiswaan. Dan di situ banyak anak-anak kita yang lebih berhasil ketika dia masuk ke sekolah yang lain. Dia pindah ke sekolah yang lain, dia lebih berhasil. Pada saat datang ke sekolah, saya sudah kuliah, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Saya sudah bekerja di sini. Makanya kalau kalian memang mau berhasil, mau keluar dari SMK Negeri 1 Jakarta selama waktu 3 tahun untuk kelas 12, selama waktu 4 tahun untuk kelas 13, silahkan kalian patuhi seluruh tata tertib SMK Negeri 1 Jakarta. Silahkan patuhi. Patuhi itu tidak harus juga ya. Kalau kalian mungkin melakukan pelanggaran sedikit, kan penanganannya kita sudah secara sistematis. Kita sudah bikin SOP penanganan siswa bermasalah. Ya kalau sudah mengalami masalah, pada saat kalian dibina, ya berubah. Sudah bermaterai, ketika kalian berubah, ya tetap bisa melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Jakarta. Seluruh Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Jakarta itu ramah kok. Ramah, baik. Mau membimbing kalian, mau membina kalian. Jadi kalian kalau ada masalah dengan apapun itu, silahkan komunikasi. Komunikasinya dengan siapa? Guru mata pelajaran, wali kelas, guru BPPK, ataupun dengan kepala sekolah. Bolehkah? Silahkan. Komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan kami, tim kesiswaan, silahkan. Jadi kita selalu membuka diri menjadi tempat curhatan kalian, menjadi tempat keluh kesah kalian. Silahkan, insya Allah kami siap. Bapak Ibu guru juga tentunya insya Allah juga siap. Jadi menjadi tempat-tempat kalian untuk mengeluh, untuk mengadu, tapi menjadi tempat kalian juga untuk mengutarakan mungkin prestasi kalian. Bapak, saya kemarin ikut lomba ini, saya mendapatkan juara 1. Silakan. Jadi seperti keterampilan abad 21, mungkin seluruh Bapak Ibu guru selalu mengatakan itu. Ada 4C. Komunikasi, kemudian C yang kedua kolaborasi, C yang ketiga berpikir kritis, C yang keempat kreativitas. Jadi setelah kita berkomunikasi, sama-sama kamu mengungkapkan apa masalah kamu bekerja sama akhirnya dengan guru, akhirnya mungkin orang tua kita panggil, guru mata pelajaran kita undang, BPPK kita undang, ketemulah solusi dari permasalahan kalian, sehingga kalian bisa bersekolah kembali. Setelah bersekolah kembali, bagaimana kalian bisa bersekolah di SMK 1 dengan aman, dengan lancar, sehingga kalian bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Timbullah keinginan kalian, kreativitas kalian untuk belajar, untuk mengikuti semua proses dengan baik. Jadi itu SOP secara umum. Jadi nanti kalau kalian sudah tidak masuk di guru mata pelajaran, untuk sekian kali mungkin, kalau di Ibu, kesepakatan Ibu dengan semua kelas yang Ibu ajar, itu 3 kali. 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, maka anak ini dianggap ya anak yang dalam tanda petik melakukan hal yang perlu kita bina. Makanya nanti kita dibina oleh guru mata pelajaran. Ibu sebagai guru mata pelajaran, ketika tidak ada perubahan nanti akan Ibu
komunikasi kerjasama dengan Bapak Ibu Wali kelas. Ini adalah prosedur penanganan siswa bermasalah. Jadi Ibu tekankan di sini ketika kalian mengalami masalah belajar itu banyak. Bisa dari segi sarana prasarana. Sarana prasarana itu apa? Mungkin HP, mungkin juga internet, pulsa dan sebagainya. Silahkan dikomunikasikan dengan wali kelas, dengan kami tim kesiswaan boleh. Jadi nanti yang bermasalah dengan sarana belajar itu ada beberapa alternatif, bisa kalau memang HP yang ada di sekolah masih ada bisa kita pinjamkan. Yang kedua, bisa datang ke sekolah, tapi tidak semua siswa. Nanti kita siapkan lab untuk belajar kalian sehari-hari. Internet semuanya dari sekolah. Kalian tinggal datang, diantar orang tua, kemudian pulangnya dijemput oleh orang tua. Jadi bisa kita fasilitasi, tapi tetap kalian komunikasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, bisa melalui wali kelas, bisa melalui kami tim kesiswaan. Itu untuk masalah sarana dan prasarana. Untuk masalah yang lain, ya silakan kalian komunikasikan dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Lanjut, Pak. Pak Nabil. Ya. Ini adalah secara garis besar dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Yang terakhir bisa kalian baca, jika semua tahapan sudah dilakukan, namun belum ada perubahan ke arah yang lebih baik, keputusan akan diambil sesuai data, informasi, dan dokumen yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Jadi, tentunya apabila kita pihak sekolah akan mengambil keputusan, itu kita pasti juga sudah punya data yang lengkap. Sudah punya data apa? Data pembinaan kalian. Jadi data pembinaan kalian di wali kelas lengkap, didokumentasikan dengan baik, itu untuk pengambilan keputusan itu akan lebih bagus, dan tidak akan ada indikasi temuan di belakangnya. Nah, saya minta juga kepada Bapak Ibu Walas yang mungkin hadir dalam Zoom ini, setiap pembinaan silahkan didokumentasikan. Sehingga pada saat pengambilan keputusan bisa kita laksanakan dengan cara yang benar. Lanjut, Pak Nabil. Ya. Pembinaan siswa bermasalah tentunya bisa beberapa cara. Ini adalah contoh pembinaan siswa bermasalah pada saat kita tatap muka. Ada dengan kedisiplinan, kita latih anak-anak di lapangan setiap pulang sekolah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi untuk saat pandemi ini, ya kita tidak bisa banyak melakukan itu. Karena kan keterbatasan, kita nggak bisa bertemu langsung. Pak Nabil, lanjut ke absensi, Pak Nabil. Di sini Ibu juga akan mensosialisasikan tentang bagaimana proses absensi kalian dilakukan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun Bapak Ibu guru wali kelas. Pak Nabil, dibuka untuk absensinya. Jadi untuk absensi per minggu ini sudah kita mulai. Absensi itu yang masuk ke kami kesiswaan itu adalah absensi dari guru mata pelajaran kalian masing-masing. Ini perlu kalian ketahui. Jadi tidak hanya absen di wali kelas seperti biasanya, enggak. Seluruh guru mata pelajaran itu akan mengabsen kalian pada daftar hadir siswa yang sudah kita share ke Bapak Ibu guru.
sampai tadarus pun itu kalian akan kita absen. Guru mata pelajaran jam pertama, misalnya ini ada kelas wali kelas Bu Yuli Astuti, itu kalau nggak salah BKP ya Bu, BKP 1. Itu di hari Senin, Pak Nabil coba diperjelas lagi, mungkin ambil di hari Seninnya aja, biar jelas, diperbesar, anak juga biar bisa melihat. Ya, di hari Senin, itu ada jam ke-0, itu ada tadarus, kemudian jam ke-2, mata pelajarannya PKN, guru mata pelajaran juga akan mengabsen. Jam kedua adalah guru pejok, guru olahraga, akan mengabsen juga. Kemudian yang ke-3 kimia, yang ke-4 seni budaya. Nah ini kamu lihat sekarang di Bu Yuli Astuti, itu di hari Rabu kemarin matematika tuh lihat tuh semuanya tidak hadir. Bu Yul, nah mata pelajaran matematika itu yang hadir hanya 1, ke bawah coba Pak. Ini akan terlihat oleh kami sebagai tim kesiswaan, terlihat oleh wali kelas kalian. Jadi kalau kamu mungkin kesiangan, tidak absen di jam pertama, akan kelihatan juga. Atau kamu tidur siang tapi yang kepagian, jam 10 kamu sudah tidur, akan terlihat juga. Absensi ini akan langsung ditarik oleh kami tim kesiswaan. Akan langsung kita tarik per minggu. Jadi 1 minggu kita tarik, Nah, evaluasi absensi akan kita lakukan minimal per 2 minggu. Maksimal per 1 bulan. Jadi absensi ini akan kita jadikan salah satu evaluasi pada saat kami kesiswaan melakukan rapat dengan Bapak Ibu wali kelas. Nah, di sini nanti tentunya Bapak Ibu wali kelas mungkin ada beberapa yang sudah melakukan pembinaan. Yang belum melakukan pembinaan, ya setelah rapat kita akan melakukan pembinaan. Jadi ini berbeda dengan mungkin sebelumnya sangat berbeda. Jadi di sini absen kalian terekam oleh kami melalui semua guru mata pelajaran. Dan dalam hal ini kita tidak akan main-main dalam penegakan tata tertib, penegakan tata tertib, kemudian pelaksanaan SOP yang sudah kita buat. Jadi perlu kalian perhatikan, ini adalah absensi kita yang baru per guru mata pelajaran. Jadi absen ini nanti juga bisa langsung ditarik oleh wali kelas. Tidak hanya kesiswaan aja. Wali kelas kamu juga bisa langsung melihat. Ini perlu menjadi perhatian siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta, karena sampai hari yang hampir sebulan ini ada beberapa guru yang seperti kemarin. Pak Marlon sebagai guru matematika ternyata pada saat mengajar tidak ada respon sama sekali dari siswa. Nah itu Ibu nggak tahu di mana ada miss-nya gitu. Tapi seharusnya kalian sebagai siswa,
kalian sebagai siswa sudah punya dong komunikasi dengan semua guru mata pelajaran. Karena yang Ibu perhatikan sekarang ini, masing-masing wali kelas itu membuat grup dengan guru mata pelajaran masing-masing. Sehingga guru mata pelajaran bisa mengontrol kalian. Bisa melihat seberapa jauh kalian mengikuti proses pembelajaran. Itu. Kemudian di kelas Ibu sendiri, ada aja yang tidak masuk, ada 10 anak, ada 9 anak, tapi kita sebagai guru mata pelajaran akan melaporkan ke wali kelas. Nah, di wali kelas nanti biasanya kalau guru mata pelajaran langsung melaporkan, itu langsung ada tindakan. Ini mungkin bisa menjadi bahan kalian untuk introspeksi, untuk kembali melihat bagaimana kamu selama ini, bagaimana kamu mengikuti proses PJJ selama ini. Nah, nilai absensi ini, kalau bagi kami kesiswaan, itu sebagai data kami untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta. Jadi ini sebagai bukti, sebagai data pembinaan, karena kita nggak ada tatap muka. Data pembinaan ini salah satunya yang bisa kita gunakan adalah kehadiran. Jadi makanya kami tim kesiswaan membuat absensi seperti ini, sehingga kami nanti bisa melakukan pembinaan kepada kalian bersama dengan Bapak Ibu wali kelas, guru mata pelajaran, teman-teman BP dan BK. Ya, mudah-mudahan angka ketidak naik kelasan. Jadi angka tidak naik kelas itu walaupun selama PJJ tahun kemarin masih banyak. Mudah-mudahan tahun ini berkurang. Karena dengan PJJ kalau menurut Ibu kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Kenapa? Karena kalian belajar di rumah. Sumber belajarnya siapa saja? Sumber belajarnya apa saja? Jadi di sini kamu bisa memperoleh nilai yang tinggi kalau kamu mengikuti dengan benar, dengan disiplin. Karena terbukti siswa kita 2 tahun ini PJJ, tapi lulusan tahun ini, alhamdulillah yang masuk perguruan tinggi negeri cukup ya lumayan. Untuk SMK 1 sebuah peningkatan. Karena jumlahnya sekitar 30 siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu adalah data juga. Data bahwa PJJ jangan menyurutkan minat belajar kalian. PJJ harus menyemangati kalian untuk tambah belajar. Untuk memperoleh prestasi terbaik. Sehingga, Ibu ulang kembali, tadi ada BMW. BMW itu adalah semacam slogan yang digaungkan oleh Dinas Pendidikan, bahwa lulusan SMK itu harus bekerja, melanjutkan wirausaha. Melanjutkannya ya ke perguruan tinggi. Negeri alhamdulillah tahun ini kita sudah lumayan bagus karena ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sistem pembelajarannya apa? PJJ. Jadi anak-anak kita yang sudah lulus ini dia belajar tatap muka waktu itu hanya di kelas 10. Ya, jadi gunakan seluruh kemampuan kalian untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, disiplin. Bolehkah tidak hadir? Boleh. Caranya bagaimana?
kembali lagi, keterampilan kalian yang 4C, gunakan komunikasi. Itu penting dan itu harus kalian selalu gunakan dalam keseharian kalian. Komunikasi itu sangat penting pada saat proses belajar kita seperti sekarang ini. Ya, komunikasi, kemudian kolaborasi, berpikir kritis, terakhir adalah kreativitas. Bagaimana setelah saya tidak masuk? Kolaborasinya ngobrol dengan guru mata pelajaran, dengan guru wali kelas. Kreativitasnya bagaimana? Bagaimana Bu saya bisa mendapatkan nilai? Jadi kamu dikasih soal, kerjakan dengan baik. Hasilnya juga pasti akan yang terbaik. Ini untuk absensi. Jadi mungkin seluruh yang Ibu jelaskan hari ini, kalian pasti juga sudah sangat paham. Karena bagi yang kelas 10, sudah Ibu paparkan pada saat MPLS. Untuk kelas 11 dan 12, 13, kalian juga sudah cukup lebih dari 1 tahun berada di SMK Negeri 1 Jakarta. Tentunya sudah sangat mengenal bagaimana aturan di SMK Negeri 1 Jakarta. Yang beda mungkin hanya di sini nih, di absensi. Jadi absensi ini yang kita rekap adalah absensi guru mata pelajaran. Absensi dari masing-masing guru mata pelajaran. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada saat pagi ini. Pak Hendit, ada yang mau ditambahkan? Pak Nabil, mohon didokumentasikan ya seluruh kegiatannya. Pak Hendit, ada yang mau ditambahkan? Pak Dekson mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin Pak Untung sebagai guru saya, senior saya di kesiswaan, ada yang mau ditambahkan Pak Untung? Bapak Ibu guru yang hadir, mungkin Pak Wisnu, ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup, Bu. Cukup. Ya. Bapak Ibu guru yang lain mungkin, wali kelas, Bapak Ibu, teman-teman kaprok, atau mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Jadi jangan hanya Ibu sendiri yang bicara di sini. Ada siswa yang mau bertanya? Bu Citra, tolong, mungkin ada siswa yang mau bertanya. Nanti disampaikan teknik untuk tadarus mulai minggu depan, Bu. Untuk teknik tadarus mungkin nanti kita, Pak Wisnu, mohon maaf, kita ngobrol di manajemen aja. Baik. Ya, kita ngobrol dulu di manajemen. Kalau Oke, ada yang mau? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom chat. Ya, kalau misalnya bingung untuk ngomong langsung. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Ya, silakan. Ini kan kita online terus nih, Bu, selama pandemi ini, selama PKM. Apakah kuota Kemendikbud yang sebelumnya itu keluar lagi atau enggak ya, Bu? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh Pertanyaan yang sampaikan kedua. langsung, boleh di kolom chat. Oke, terima kasih ya, Wisnu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bu. Oke, tadi tentang kuota ya. Coba.
Sampaikan di kolom chat apakah ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang kalian ingin tahu lagi. Karena ini kan Nah, aja pertanyaannya selanjutnya di kolom chat ya. Mungkin karena waktunya sudah, Bu Citra, waktunya kan sudah mulai udah mulai menuju ke anak-anak harus belajar. Jadi yang Ibu perlu kembali lagi Ibu tekankan kalian, siapkan diri kalian untuk menuju tantangan yang ada di depan kalian. Pasti tantangannya akan beda-beda. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 13 pasti beda-beda. Dengan menyiapkan diri kalian, mudah-mudahan harapan, tujuan, cita-cita kalian di SMK 1 Negeri 1 ini berhasil. Karena SMK Negeri 1 Jakarta ini mungkin menjadi salah satu jembatan kalian menuju ke cita-cita kalian, menuju ke kesuksesan kalian, insya Allah. Dan Ibu berdoa mudah-mudahan seluruh siswa SMK Negeri 1 Jakarta bisa lulus dari sekolah kita dengan hasil yang terbaik. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku semuanya yang alhamdulillah hari ini masih selalu sehat. Terima kasih juga kepada Pak Wisnu, Pak Sri, tim kesiswaan SMK Negeri 1 Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa mengawal anak-anak kita ini sampai sukses. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.